Iya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Bapak Ibu dosen yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Brian Tandian dengan NPM 2031076. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 pada mata pelajaran Etika Profesi Sistem Informasi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang sudah kami selesaikan. Ya, langsung saja kita mulai. Adapun judul yang kami buat adalah penggunaan etika profesi dalam pengembangan sistem informasi e-commerce dalam mengatasi kepercayaan pelanggan dan perlindungan data pribadi. Yang mana kami mengambil studi kasus itu adalah kebocoran data dari Tokopedia. Nah, lalu kita masuk ke anggota kelompok. Nah, di anggota kelompok satu ini ada Andre Jonathan Harahap dengan NPM 2031095. Lalu ada Brian Tandian, saya sendiri 2031076. Lalu ada Junaidi 2031129 dan ada Pangestu dengan 2031154. Nah, adapun subbab yang akan saya bahas pada kali ini ya ada 6 ya. Yang dari latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Langsung saja kita mulai di latar belakang. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah masuk ke dalam revolusi atau era 4.0, di mana revolusi ini ditandai oleh fenomena yang besar yang melibatkan penggabungan teknologi digital, komputasi, dan konektivitas yang tinggi dengan sistem produksi dan ekonomi. Nah, di mana evolusi 4.0 ini tuh sekarang ini sudah dapat mengendalikan segala hal dari segala tempat melalui jaringan internet saja dan perangkat elektronik yang dapat terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, pada evolusi 4.0 ini segala hal itu sudah lebih praktis dibanding yang sebelum-sebelumnya. Nah, di dalam era digital ini pula, pengembangan sistem informasi dalam bidang e-commerce merupakan sebuah proses yang kompleks yang melibatkan perancangan, pengembangan, dan implementasi teknologi informasi untuk mendukung operasional bisnis dalam ranah perdagangan elektronik. Ya, dalam pengembangan sistem informasi yang terus-menerus mengalami perkembangan, etika profesi itu memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan kepercayaan si pelanggan terhadap si e-commerce tadi, di mana mereka itu kan memberikan perlindungan data-data pribadi pengguna mereka. Nah, jadi mereka itu memiliki rasa kepercayaan yang lebih tinggi lah kalau kita memiliki etika profesi. Nah, di mana selain etika profesi, hukum di Indonesia juga ikut serta dalam membantu pengembangan sistem informasi, yaitu UU dan UU ITE. Melalui peraturan-peraturan yang dibuat tadi, orang yang melakukan kegiatan transaksi secara online akan jauh lebih berhati-hati karena ada hukum yang berlaku di Indonesia. Dari latar belakang yang dijelaskan, kami mengerumuskan beberapa masalah, yaitu apa pengaruh sikap etika profesi dalam pengembangan sistem informasi e-commerce terhadap kepercayaan pelanggan. Lalu, apakah ada hukum yang dapat membantu melindungi data pribadinya kita? Nah, kami mengambil tinjauan pustaka, di mana ada 5 jurnal yang kami ambil. Nah, jurnal yang pertama itu membahas tentang peranan industri 4.0 itu membantu kehidupan berbagai pekerjaan, termasuk UMKM yang bergerak di bidang pengelolaan di Mayumas. Dengan hadirnya industri 4.0 ini, mereka itu melakukan transaksi itu dinilai meningkat, sehingga omset-omset dari UMKM itu dapat lebih maju ketimbang yang tidak menggunakan secara digital. Nah, lalu ada dari Sahari N. Santoso, di mana mereka melakukan pengembangan UMKM yang siap di industri 4.0 dengan mengacu pada konsep e-readiness untuk mengetahui UMKM siap mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Nah, hasil dari penelitian mereka adalah mengembangkan model penelitian daripada UMKM yang mampu untuk beradaptasi pada dunia digital. Lalu adalah penelitian dari Lastri dan Anis, di mana mereka menceritakan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh keberadaan e-commerce itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia secara positif dan signifikan.
Lalu ada penelitian dari Hasolowan, di mana dia membahas tentang adanya etika bisnis dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan yang baik antara perusahaan dengan orang yang terlibat dengan perusahaannya tersebut, seperti konsumen-konsumennya, para pengguna aplikasinya, lalu ada suppliernya, dan ada distributornya. Lalu yang terakhir, ada penelitian dari Nata et al., di mana mereka membahas tentang kalau undang-undang yang sudah ada dan masih berlaku digunakan sebagai tumpuan dalam penyelesaian masalah terhadap kasus kebocoran data pribadi konsumen. Ya, lalu kita masuk ke metode penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi di pustaka dengan mengumpulkan informasi atau data-data yang berupa artikel ilmiah. Adapun penelitian ini dirancang sebagai pedoman bagi tim penulis dalam melakukan penelitian yang lebih tertata dan terstruktur dalam penulisan. Pada tahapan awal penelitian, peneliti itu akan merumuskan masalah terkait dengan kasus pencurian data pada Tokopedia. Lalu berdasarkan rumus yang telah ditetapkan, peneliti akan mulai mengumpulkan sumber berdasarkan artikel ilmiah dari Google Scholar atau dari jurnal penelitian berskala internasional. Nah, setelah kami mengumpulkan sumber-sumber tadi, selanjutnya kami membuat sorting, di mana kami melihat abstraknya terlebih dahulu. Jika abstraknya sesuai dengan apa yang kami bahas, kami akan membaca jurnalnya lebih dalam lagi. Langsung kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, karena kita mengambil studi kasus Tokopedia, karena kita harus tahu Tokopedia itu seperti apa. Ya, Tokopedia itu sendiri merupakan salah satu platform e-commerce yang dinilai terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2009. Tokopedia sendiri menyediakan berbagai layanan belanja online yang mencakup berbagai kategori, seperti elektronik, fashion, makanan, kebutuhan pokok, dan banyak lagi. Nah, Tokopedia ini sendiri berperan penting dalam mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia. Tidak hanya itu, Tokopedia ini sendiri memberikan peluang bagi para yang ingin mencari uang lebih, di mana penjual lokal itu dapat menjual barangnya itu secara online, sehingga mendapat target konsumen yang lebih banyak lagi, atau yang belum pernah dicapai sebelumnya. Nah, lalu pembahasan kasusnya akan dimulai di sini, di mana menurut berita CNN pada tahun 2020, seorang peretas internasional dengan nama samaran Wai Sodang berhasil melakukan serangan peretasan terhadap platform Tokopedia. Ya, di mana di sini peretasan itu dilakukan katanya sendiri ya, dengan seorang pengguna yang bernama Under the Bridge di Twitter, mengungkapkan bahwa ada data dari 15 juta pengguna Tokopedia telah diretas. Nah, itu prasangka awalnya. Setelah dicek-cek lagi, ternyata jumlah akun pengguna Tokopedia yang terkena peretasan itu meningkat. Jadi bukan 15 juta, melainkan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Nah, dilaporkan kalau pelaku peretasan itu menjual data-data yang telah diretas tadi, baik dari data pribadinya, nomor teleponnya, jenis kelaminnya, alamat emailnya itu apa, dan sebagainya. Nah, pelaku itu menjual data tersebut dengan harga sekitar 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Nah, etika profesi dalam pengembangan sistem e-commerce ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepercayaan pelanggan. Nah, di mana keamanan dan privasi data itu menjadi fokus utama daripada si etika profesi, di mana pengembang diharapkan melindungi informasi pribadi pelanggan melalui langkah-langkah keamanan yang kuat seperti enkripsi data dan perlindungan dari akses yang tidak sah. Nah, selain itu, etika profesi ini juga mendorong pengembangan sistem e-commerce yang berkualitas dan dapat diandalkan. Nah, pengembang sistem informasi yang bertindak secara etis berusaha menyediakan produk dan layanan dengan standar yang tinggi, di mana mereka akan mendapatkan rasa kepercayaan yang tinggi dari pelanggan, termasuk dia juga mendapatkan fungsionalitas yang baik, serta kemudahan penggunaan dan keandalannya. Nah, dengan menerapkan etika profesi di bidang sistem informasi,
pengguna dari aplikasi tersebut akan merasakan nilai-nilai etis yang sangat kuat dalam pengembangannya, baik secara implementasinya juga ataupun pengelolaan aplikasinya. Nah, sehingga ya memang kita akan lebih percaya kalau kita menggunakan aplikasi tersebut. Nah, hal ini juga mencakup penghindaran praktik yang merugikan, kebijakan privasi yang transparan, dan kepatuhan terhadap janji layanan. Lalu, kita masuk, apakah ada hukum yang dapat membantu melindungi data pribadi? Ya, di Indonesia sendiri, terdapat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar tentang UU ITE yang biasa kita sebut dari transaksi elektronik ya, di mana dia itu bertujuan untuk melindungi data pribadi. Yaitu ada UU ITE yang pertama nomor 11 tahun 2008 dan yang direvisi UU nomor 19 tahun 2016. Nah, selain UU dan UU ITE, Indonesia ini juga memiliki peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 dan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016. Ya, berikut merupakan bunyi dari undang-undang itu ya. Nah, menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dari UU ITE tentang informasi ya adalah peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi. Fokus utama undang-undang ini adalah perlindungan terhadap data pribadi dan privasi pengguna. Nah, lalu menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dari UU ITE merupakan revisi dari UU ITE sebelumnya dengan perubahan-perubahan signifikan. Undang-undang ini juga berlaku untuk bertujuan melindungi data pribadi dan privasi serta memberikan sanksi terhadap penyebaran atau penggunaan data pribadi tanpa izin dari pemilik privasi tersebut. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik memberikan pedoman pelaksanaan UU ITE terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan ini juga mengatur perlindungan terhadap data pribadi, lalu dia menjelaskan tata cara pengelolaan dan perlindungan data pribadi, serta meletakkan persyaratan bagi pihak yang mengelola data pribadinya itu. Lalu yang terakhir ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan tentang perlindungan data pribadi dalam bentuk sistem elektronik. Peraturan ini mencakup prosedur dan persyaratan untuk pengelolaan dan perlindungan data pribadi serta mengatur tanggung jawab pihak yang mengelola data pribadi. Nah, di ini kita lanjut ke yang terakhir, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang bisa kami ambil adalah perkembangan teknologi di Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam revolusi 4.0. Dalam era 4.0 ini, teknologi sudah mulai masuk ke dalam kehidupan sehari-hari manusia, di mana pengembangan sistem informasi dapat membantu manusia itu melakukan transaksi secara online. Nah, salah satunya adalah marketplace e-commerce. Nah, dengan pengembangan sistem informasi e-commerce, kita sebagai pemilik e-commerce harus untuk memiliki sikap etika profesionalitas yang baik dan benar. Kenapa? Agar para pengguna aplikasi kita ini dapat mempercayai perkembangan aplikasi e-commerce kita. Tidak hanya itu, pemilik e-commerce itu pun harus hati-hati saat melakukan pengembangan aplikasi, di mana jika mereka tidak mengerti pengembangan yang mereka lakukan dan prospek ke depannya seperti apa, nah mereka akan terkena atau terkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia yang berlaku. Ya, saran. Nah, saran itu ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi seperti e-commerce yang baru, nah atau startup misalnya. Nah, itu penting kita itu melihat prospeknya itu. Karena memang ya kita tahu sendiri, kita akan mengambil data privasi dari orang lain. Nah, kita itu harus jaga karena ya kita dapat melanggar kode etik yang salah. Nah, itu apakah kita itu membahayakan pengguna kita atau pengembangan kita itu melanggar etika profesi itu, baik dari secara kita yang memiliki aplikasi tersebut ataupun orang yang memakai aplikasi kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berbelit-belit atau yang salah. Ya, memang saya tidak sempurna. Ya,
makanya itu saya minta maaf sekali lagi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.